Ryu U Se San O I. Bro, lanjut nih bro. Tadi kita ngomong sekolah udah ya? Udah. Ngomong sekolah udah. Nah sekarang gue sebenarnya pengen ngebahas ini bro. Beberapa waktu lalu tuh ada masalah yang gue ngeliat tuh tiba-tiba sosmed lu tuh naik kencang bro. Oh itu tahun 2016 itu. Ya itu lu tau gak followers gue ya di Facebook temen gue dari 800. Itu langsung goceng. Goceng pun karena nggak buat lagi ya. Gue itu pun gak muat lagi, itu masih ada sekitar 200 request. Itu gue gak ngerti kan. Gue baru tahu di situ kalau Facebook itu cuma bisa nampung 5.000 orang Iya. dari 800. Hampir semua cewek lagi itu. Itu cewek Cewek gue gak kenal lagi. Mereka kira kisah gue kayak kisah Korea drama kali itu. Iya, tiba-tiba sosmed lu naik kenceng. Dan gue ngeliat itu kan lu lagi berduka kan saat itu kan. Ada apa di balik itu bro? Jadi waktu itu gue lagi pacaran, itu 2015an sih sebenarnya. Gue lagi pacaran sama cewek. Itu anak ustadz. Yang buat nggak tahu gue Kristen. Supaya kalau yang nggak tahu gue Kristen. Nah, cewek gue tuh anak ustadz. Gue nggak tahu, gue taunya tuh habis setelah sebulan 2 bulan pacaran. Dan itu gue udah mulai jalan 5 tahun. Pacaran sama tuh anak ustadz. Lu itu. 5 tahun pacaran tapi nggak tahu kalau dia anaknya. Nggak, gue udah tahu dari sebulan pertama. Jadi setelah lama, abis 5 tahun kita pacaran, orang tua gue tuh udah mulai khawatir. Ini orang udah 5 tahun, takut gimana ke depannya. Jadi dari situ awalnya nyokap gue nih kenalin gue sama cewek. Karena nyokap gue sih langsung terus terang, gue gak suka sama cewek yang sekarang. Karena beda agama. Oke. Kalau itu sih gue masih oke lah, gue gak bisa marahin emak gue. Karena emang gue juga gak mau punya anak nanti pacaran beda agama. Oke. Ya udah itu udah 5 tahun. Terus dikenalin cewek. Ceweknya sih baik, tapi gue gak suka. Karena LDR, dia itu tinggal di Manado dan gue di Jakarta. Oke. Nah, gue maunya yang bisa stay di Jakarta. Ya udahlah itu keluar 2015. Tiba-tiba entah gue lagi basket, gue ingatnya tuh. Tiba-tiba adik angkat gue nelpon. Kak Hen pulang, ada yang mau dikenalin lagi yang kali ini mungkin lu suka. Ya gue pulang ada cewek di rumah nginep soalnya. Nginep di rumah sama mamanya. Lagi berkunjung dari Manado. Gue liat nih cewek cakep banget. Oh ya udah kalau kayak gini sih gue mau. Tapi gue harus selesaiin dulu sama yang anak ustadz ini. Oke. Ya, karena udah 5 tahun. Masalahnya kita udah 5 tahun udah lumayan panjang. Gue kan pacaran selalu lama. Lo tahu sendiri gue sama si 7 tahun. Oke. Dari 7 tahun gue ke yang cewek ini 5 tahun lagi. Jadi gue pacaran baru 2 kali. Dan dua-duanya 12 tahun hidup gue main melayang. Tahun berapa itu bro? Tepatnya Itu kejadian. 2015. Itu baru gue dapet cewek baru tuh. Yang gue... Oh yang lama lu selesain udah. Udah beres nih sekarang nih ya. Ya pokoknya itu ceritanya diberesin. Gue lanjut sama ini cewek yang dikenalin. Oke. Ternyata nih cewek ini sakitan. Makanya dia di Jakarta. Gue nanya awalnya, lo ngapain ada di rumah gue? Ntar dulu. Gila cowok seganteng lu butuh dikenalin sama cewek bro? Enggak sih nyokap gue, karena dia udah khawatir banget tentang masa depan gue. Dia takutnya gue mau nikah. Karena gue emang udah ada rencana nikah tuh sama yang sebelumnya itu, yang anak ustadz itu. Walaupun lu tahu itu sama-sama beda ya? Iya, kita tuh udah sampai mau oke kita coba Singapura yuk. Kita coba Aussie yuk. Oh gitu? Udah sampai segitunya. Oh gitu. Padahal dari pihak sana juga nolak kali ya? Oh semuanya nolak. Semuanya udah nolak. Kalau kita nikah gak ada yang datang kan. Makanya Singapura ya oke-oke aja sih. Oke. Terus akhirnya diberesin dulu. Ya udah kayaknya kita pisah dulu deh. Oke. Sebentar. Oke. Gue juga udah bilang sama dia. Gue sih orangnya jujur. Gue bilang, gue dikenalin lagi cewek satu lagi. Yang kemarin gue sempat bilang ke dia, yang gue dikenalin gue gak suka. Kali ini gue bilang kayaknya yang ini gue mau cobain. Oh ya udah. Oh nggak apa-apa tuh lu ngomong kayak gitu? Nggak apa-apa. Karena kita Lu emang cobain lagi anjing. iya kan, ya kita coba jalanin. Kalau enggak kalau lu masih single, nanti gue masih single, kita balikan aja. Oke. Akhirnya gue putusin sama yang anak ustadz. Kita putusin, ya bukan gue putusin, maaf. Kita Keputusan udahan, bersama ya, udahan keputusan ya. bersama. Oke. Kita udahan, gue jalanin nih sama cewek baru. Gue langsung nanya, lu ngapain nginep-nginep di rumah gue sama mak lu? Berobat. Oh nginepnya di rumah lu waktu itu ya? Iya, karena dia berobat. Gue bilang, lu berobat di mana? Darmais. Oke. Ya kan? Wah, itu gue jalan sama dia setiap hari. Oke. Karena gue emang dari sananya udah secara fisik gue udah suka. Dia cakep. Itu gue inget ya, gue kenalan sama dia tuh baru berapa hari ya? 4-5 hari deh.
Terus gua langsung nembak aja, bilang yaudah yuk kita jalanin yuk. Lagian juga kalau nggak salah kita udah dijodohin dah. Iya, iya, iya. Gue ditolak dong. Lu sih gila juga sih. Ya itu dia emang. Dan lucunya ya abis gue ditolak gue langsung lapor emaknya. Tante, anak tante nolak gue. Aduh. Kayak anak sakit hati gimana gitu. Tante, anak tante nolak gue, tau gak sih, sedih gue. Padahal gue udah putusin pacar gue yang 5 tahun. Kayak bocah ya. Lu mungkin karena lu gede di sana, bro. Lu nggak tahu di sini gimana cara Gue dapetin masalahnya cewek. waktu itu iya gue dan gue kan pacar Mungkin pertama karena sih. bule tuh selalu begitu kali ya, school to the point ya. Lu mau nggak gitu kan? Enggak, kalau boleh kan nggak ada nembak. Kita kan ayo kita ngedate yuk. Iya, kalau dia bilang iya kita udah pacaran. Nggak ada kata gue sayang lu, ayo kita pacaran, nggak ada kayak gitu. Kalau lu udah mau jalan berdua sama gue, itu udah pacaran. Terus yang masalah kedua, gue sama yang pertama sama pacar gue yang kedua, itu dua-duanya yang nembak gue. Oh gitu. Gue nggak pernah nembak cewek. Oke. Jadi ini pertama kali gue nembak cewek, terus gue ditolak lagi. Ya gue nggak tahu harus gimana, gue asem. Gue langsung lapor emaknya dong, lucu banget dah. Terus gimana tuh? Emaknya langsung, oh ya udah nanti aku ngomong sama anakku. Ya ampun. Akhirnya dibantu, emaknya yang bantuin. Ini kayak di sinetron loh ya. Itu lucu banget akhirnya. Pokoknya itu tiap hari tuh, Hen kamu harus baik-baik, kamu harus begini, kamu harus gitu. Akhirnya sebelum dia mau pulang ke Manado, sehari sebelum dia pulang tuh malamnya baru dia iyain gue. Oke. Oh. Itu lucu banget dah. Lu masih suka sama gue, Hen? Masih? Apa yang lu suka dari gue? Ya gue kan cowok ya, gue langsung frontal, lu cakep. Gue gak bakal bilang, oh gue suka hati lu baik lah, gue kagak kenal. Iya benar. Itu udah berapa lama kenalan? Seminggu. Oh, seminggu doang dia nginep Iya. sama lu. Heeh. Oke, terus? Gue bilang gue mau pacaran sama lu karena gue pengen tahu lu luar dan dalam. Karena sekarang yang gue kenal lu tuh cuma dari luar doang, dari fisik lu cakep. Gue mau pacaran, gue pengen lihat sifat kita bakal cocok nggak. Oke. Mungkin dia kecewa sama jawabannya, tapi dia mungkin udah gak tahu, mungkin emaknya coba udah ngerayuin dia gimana gitu ya kan. Jadi gue nggak ngerti dah. Akhirnya ya udah, tapi kita bakal LDR lo gimana. Jadi gue inget tuh. Dia minta perjanjian setiap hari harus teleponan minimum 1 jam. Mau berantem, mau lagi ngapain, pokoknya harus ada 1 jam setiap hari. Oke. Pulanglah tuh malam itu tuh, besok paginya. Setiap hari selama 3 bulan pertama tuh kita teleponan. Dan itu zaman itu kan nggak ada video callan ya, karena kita masih 3G ya kalau nggak salah. Zaman 2015 4G masih nggak terlalu bagus. Teleponan, suatu saat dia nanya, lu tahu kenapa gue di Jakarta kan? Iya lu sakit kan? Iya gue lagi berobat. Lu tahu gue sakit apa kan? Iya lu sakit kanker kan? Gue gituin. Oh, cewek lu cancer ya. Kanker. Gak, kanker getah bening. Oh. Terus dibilang, sebenarnya emak lu suruh gue nggak boleh kasih tahu lu kalau gue sakit kanker. Kenapa? Karena nanti lu suka sama gue karena belas kasih. Terus gue bilang, oh nggak mungkin gue suka lu karena lu belas kasih. Kenapa? Karena lu cakep banget. Oh gitu. Gue langsung bilang apa adanya dong, lu sih sumpah lu cakep banget. Parah sih lu. Dia bilang, lu tahu gue kanker dari mana? Dia tuh suka pakai baju, karena kita di rumah kali ya. Jadi dia suka pakai baju agak terbuka kayak tank top. Dan di dadanya dia itu ada chemoport. Gitulah namanya. Itu kayak ada kotak atau enggak lingkaran ya, bulat ya. Itu gue nggak inget ya. Dan itu di mana lu taruh kemoterapinya di situ. Adik angkat gue tuh perawat, dia yang nunjukin Kak Hen, itu chemoport. Dia artinya antara dia kanker, lagi berobat, atau sudah selesai. Oke. Dari situ gue tahu, itu gue jelasin ke cewek gue, ya gue tahu karena adik angkat gue yang bilang lo itu buat kanker. Akhirnya dia ngaku, bilang iya gue kanker. Habis itu dia nanya, kalau gue nggak secakep yang lu lihat, gimana? Terus gue bilang, maksud lu apa ya? Lu tahu kanker kan kayak gimana? Iya makanya, itu gue kan frontal orang ya. Jadi gue suka lihat cewek tuh apa adanya dari awal. Jadi gue langsung nembak dia gini. Iya gue tahu lu cakep, tapi lu mau kapan nunjukin gue tanpa makeup sama tanpa wig lu? Gue tahu lu pasti botak kan? Gue gituin. Oke. Akhirnya dia cuma senyum-senyum aja, dia buka dong wignya. Ternyata tuh nggak kayak di film-film deh, nggak sampai botak-botak parah. Masih ada kok rambutnya, cuma emang pendek, cuma masih ada. Tapi emang lu tahu dia pakai wig? Tahu lah, mana ada dia
bangun tidur rambut sempurna, bangun tidur rambut masih kayak gitu, itu nggak mungkin rambut ada yang kayak gitu, itu dijaminkan wig. Oke. Karena kan kita tinggal bareng seminggu kan, karena dia numpang kan. Jadi dari situ udah jelas banget ini nggak mungkin rambut asli. Oke. Tapi gue bilang ya udahlah, gue nggak mau karena gue tahu lu sakit kita udahan, jalanin aja gitu, cobain ya. Kalau dalam hati sih gue salah juga ya. Dalam hati kalau nggak jadi gue masih ada mantan gue juga toh. Iya. Gue mikirnya sih gitu. Iya. Gue udah jalanin aja, nyantai aja sih. Iya. Ya udah semenjak itu jalanin. Lu lakuin itu karena idealisme lu. Idealisme lu yang nggak mau ketahuan kalau gue nggak mau lah kalau ketahuan. Ya cowok kan punya ego sendiri ya. Maksud gue kalau cewek udah begituin kan cowok pasti enggak lah gue suka sama lu apa adanya kok gitu. Itu karena ego lu sendiri atau emang lu karena cinta sama dia? Jujurnya pas dia buka wignya dan lain-lainnya itu, dia masih cakep banget. Oh gitu. Jadi yowes. Gue langsung oke, nice. Karena gue udah mikir nih cewek kalau botak kayak biksu terus jelek, bisa jadi gue langsung balikan sebelum gue jatuh cinta, karena itu baru sebulanan kita. Oh itu belum jatuh cinta ya? Belum, karena masih sebulanan, dari depannya emang cakep, tapi kan kita belum tahu sifat masing-masing kan. Oke. Jadi cuma sekedar oh suka nih cewek cakep. Oke. Dan gue masih belum bisa move on dari yang 5 tahun gitu loh. Iya. Kan. Dan kebetulan nih ceweknya juga, dia itu pacaran sama cowok 6 tahun. Oke. Dan pas tuh cowok tahu dia sakit kanker, diputusin. Oh, oke. Jadi kita berdua sama-sama lagi mencari yang baru, cuman ya udahlah jalanin seadanya lah. Oke. Jadi nggak terlalu cepat fall in love-nya, nggak. Cuman nembaknya mungkin kita ngegebet sama prosesnya dipercepat. Cuman ya kita jalanin seadanya. Oke. Terus peristiwa apa yang membuat lo jatuh cinta sama dia sepenuhnya? Waktu itu dia sempat kita sempat berantem karena dia presenter, penyiar TVRI di Manado. Oh. Dan dia banyak fans. Ternyata dia tuh emang di Manado sana itu emang dia salah satu cewek paling cakep atau apalah, gue nggak ngerti deh. Karena gue kan jarang pulang ke Manado. Jadi dia di sela-sela jadi penyiar, dia itu sering photoshoot. Dan dia ya pokoknya foto-foto gitu deh, gue nggak ngerti dah. Dulu Instagram belum rame ya bro? Belum jadi selebgram dia ya? Belum, dia nggak selebgram. Jadi dia itu sering bikin iklan buat kayak Fujifilm atau nggak foto studio nih. Kita buka foto studio, kita butuh model buat iklan. Taruhlah muka dia. Oke. Jadi dia modelnya yang kayak gitu. Jadi waktu itu gue berantem, dia itu dia pergi, dia nggak kasih tahu. Dan itu jadwal kita teleponan. Oke. Itu setelah berapa lama? Itu udah 3 bulan. Itu Juni, karena gue ingetnya gue kenalan Maret. Itu Juni. Oke. Oh gue bete, kalau gue bete gue diem. Oke. Ya udah, lo kalau mau kayak gitu ya gue juga bisa. Gue diem. Tiba-tiba dia datang ke Jakarta, men. Oh ya? Nah itu yang gue kaget karena gue tahu itu jadwal kemoterapinya dia tuh udah deket banget. Dan dia tuh sampai karena gue nggak mau angkat telepon kan, dia ngechat, gue udah naik pesawat, gue mau di bandara. Gue diemin. Maknya langsung telepon, itu anakku udah di bandara loh. Padahal itu posisi lagi berantem. Kita lagi berantem dan dia udah mau kemo. Gue ingetnya di situ. Kemonya di Manado atau di? Kemonya di Manado. Oh. Itu kan harus surat rujukan kalau mau pindah. Oke. Itu gue langsung panik dong sama emaknya. Tante itu ngapain nih anak datang ke Jakarta? Dia bilang dia berantem mau baikan. Oh buset. Gue bilang lah, bukannya mau kemo? Iya, surat rujukan semua diurus. Jadi dia nanti di Jakarta tolong bantu urus ya, antar jemput ya. Kakaknya juga ada di Jakarta, nanti dia tinggal di Jakarta. Oh dari situ gue oke. Berarti lu tahu dia se-aware itu ya? Oke, gitu. Oke, jadi dia mau serius kayak gitu. Oh, gue juga bisa. Gitu. Jadi kita kebanyakan pacaran itu nggak kayak orang biasa deh, karena dia ada jadwal kemo kan. Kebanyakan kita pacaran kalau nggak di rumah atau nggak di rumah sakit. Jadi dia lagi nginap buat kemoterapi atau apa, ya gue datang lah ke rumah sakit, ayo kita makan malam bareng ya. Dia makanan rumah sakit yang kalau bener gue sih nggak enak sih, tapi ya gitu. Gue bawa dari luar ya kita makan di rumah sakit. Oke. Jadi kita pacaran tuh nggak terlalu banyak keluar ya, kecuali kalau sesi kemonya udah selesai dan dia udah nggak lemas, udah nggak sakit, baru kita kita ke mall, kita ke sini. Oke. Baru kita. Jadi karena dia nyamperin lo ke Jakarta, lo jadi ngerasa jatuh cinta sama dia kan? Iya, gue mikir, wah gila nih cewek segitunya demi gue gitu. Oh iya. Padahal dia cakep gini, dia bisa dapet cowok yang lebih baik di sana. Oke.
Gitu, gue mikir gitu, oke, kalau dia mau serius kayak gini dan dia suka sama gue juga bisa tunjukin gue serius. Setelah itu lu tetap long distance? Enggak, semenjak itu dia di Jakarta sebulan, dia pulang lagi, long LDR 2 bulan lagi, habis itu dia full pindah ke Jakarta. Jadi kita total LDR 4-5 bulanan. Oke, pindah ke Jakarta nginep rumah lu? Di rumah kakaknya. Oh, di rumah kakaknya. Oke, terus lu pacaran tuh? Nah itu baru tuh, hampir tiap hari ketemu. Tapi ya itu, kita nggak bisa terlalu jauh kan, karena kemoterapi itu badan lu pasti lemas. Dan badan lu tuh jadi sedikit sensitif. Jadi kayak, gue kan nggak punya mobil, gue cuma punya motor. Dia nggak boleh gue bawa siang-siang, karena matahari. Dia nggak boleh hujan-hujanan. Jadi kita kebanyakan ya udahlah kita di rumah aja, atau nggak anterin gue kemoterapi aja. Oh, lebih begitu ya. Tapi lu hebat juga ya. Lu udah tahu kan dia sakit kan? Lu udah tahu kalau cancer itu berbahaya kan untuk kedepannya kan? Iya. Pada saat itu. Tapi lu tetap lanjutin. Lanjut, dan itu kan dari situ gue baru belajar tentang kanker. Gue nanya, lo stadium berapa? Di stadium 2. Oke. Gue bilang, ya gue frontal, jadi gue bilang, lu stadium berapa kalau lu udah sekarat mau mampus? Stadium 4 itu belum, itu udah pasti kurang lebih tunggu waktu. Dan lu udah setengah jalan, udah stadium 2. Oke. Tapi dia sih, untungnya dia orangnya tuh sangat semangat hidupnya. Semangat hidupnya tuh sangat tinggi sekali. Jadi dia tuh makanannya sehat, dan dia hidup sehat, pola hidupnya juga bagus. Dan kita juga sebisa mungkin jarang berantem, karena itu kan emosi kan sangat ngefek di badannya juga. Iya. Jadi gue juga sebisa mungkin dia itu harus kalau ketemu kita fun aja. Oke. Berarti lu juga belajar kesabaran nih lah ya. Ya, jadi kalau lagi berantem diem, jangan adu mulut, bacot jangan. Oke. Diam aja. Sebaiknya sih begitu. Nah, setelah itu sakitnya tambah parah ya? Setelah itu dia sempat sembuh. Tapi gue nggak ngerti deh, dia sempat sembuh, habis itu tiba-tiba muncul lagi kankernya. Dan munculnya lebih ganas ya kalau nggak salah. Jadi itu kita udah anniversary 1 tahun, dan di situ dia lagi di rumah sakit, lagi ngurusin dia punya kanker dan lain-lain. Dan dia udah mulai agak kecewa kan, karena sempat hilang, terus muncul lagi. Segimana nih? Ya udahlah, gue mikir pas nih anniversary nih, setahun nih, gue kasih surprise apa ya? Kan nggak bisa kemana-mana. Nah ini nggak bisa kemana-mana. Gue kasih surprise, gue bilang ya udah kita nikah aja yuk. Gue nggak bisa bikin yang susah-susah kan. Gue nggak bisa ngajak dia keluar terus bikin kayak di Twilight gitu. Yang super keren. Oke, berarti lu ajak nikah pada tapi itu udah tahu dia apa? Dia udah kanker lagi. Udah kanker Udah lagi, lu udah tahu. stadium 3 ya kalau nggak salah. Udah stadium 3. Kalau nggak salah ya. Stadium 3. Ya udah ayo kita nikah. Oh udahlah. Lu nikah akhirnya. Itu Maret kita udah mulai proses pernikahan. Mei kita nikahnya akhirnya. 2016 ya? 2016, Mei 11 gue nikahnya tuh. Dan itu kita udah nyari schedule karena sama Darmais, sama pihak rumah sakit, dia harus sesi kemoterapi lagi kan. Oke, jadi kita bisa berapa lama buat bulan madu, buat nikah. Karena kita mau bikin, gue gak enak bikin Jakarta karena dia gak ada teman di sini. Oke. Dia gak enak bikin di Manado karena gue gak kenal siapa-siapa di Manado. Iya. Jadi kita cari tempat netral, kita bikin di Bali. Yang bisa datang silakan, yang enggak. Oke. Itu kita bikin ya Mei 11, dia yang urus semuanya. Oh ya? Karena dia suka yang kayak gitu. Oke. Jadi nih gue tinggal kasih nih dompet gue sih sok udah terserah. Karena dia juga kan punya banyak teman di penyiar, foto-foto gitu. Jadi kayak buat priwet dia yang lebih ngerti lah. Jadi dia yang urus semua karena gue kerja juga, dia udah berhenti kan. Karena di kemonya udah mulai sesi kesekian deh. Tapi saat itu lu udah tahu belum kalau itu akan mengancam hidupnya? Oh enggak, gue nggak tahu. Karena makanya dokter sih udah bilang, oke, kamu punya jeda seminggu ya, 2 minggu malah. Jadi 2 minggu tapi langsung balik terus kemo langsung mulai ya. Iya. Oke. Kita mikirnya sih udah gitu. Jadi kita udah schedule, oke kita di Bali seminggu, itu udah termasuk nikah dan bulan madu. Jadi habis itu pulang langsung kemo. Rencananya sih begitu. Rencananya. Oke. Mungkin karena dia stres dan banyak yang harus dilewatin. Karena gue udah biasa hidup susah dan keras dan dikerasin. Jadi gue sih fine. Mungkin karena dia tidak biasa
dan kita banyak banyak masalah sebelum kita nikah. Jadi karena itu mungkin dia stres dan akhirnya dia nggak bisa hidup panjang. Mungkin. Kalau gue bilang sih kebanyakan Tepatnya berapa lama setelah lu nikah tuh? seminggu. Seminggu setelah lu nikah. Lu bayangin ya, gue nikah tanggal 11, kita bulan madu tuh, pas gue pulang dari bulan madu langsung meninggal. Jadi itu baru datang ke Jakarta jam 1 pagi, jam 7 malamnya itu dia meninggal. Oh shit. Gila. Lu kehilangan banget dong bro. Hah? Saat itu gimana perasaan lu bro? Wah, campur aduk dah, itu udah bingung banget dah itu mau gimana. Tahu gue lu sampai sekarang kan? Sampai sekarang lu masih kehilangan dia kan? Ya masih lah. Cuman ya aduh, gue sempet salahin banyak orang. Oke. Yang ini gara-gara lu. Yang paling gue kenain itu keluarga gue. Mak gue yang paling banyak gue semprot. Paling ini gara-gara lu dia mati, begituin. Paling banyak yang kena tuh dia sama om gue. Adiknya mak gue ya, bukan om gue yang paling tua, adiknya mak gue. Itu dua yang paling banyak gue marah-marahin. Tapi ya begitulah hidup lah. Gue terus terang kan gue nggak ngikutin bro. Gue nggak ngikutin. Gue cuma tahu lu upload di Facebook foto lu. Gue pikir lu lagi pacaran aja gitu. Gue sama sekali nggak tahu. Oh ternyata pas gue hubungin, oh dia udah meninggal dan gue lihat fotonya lu lagi di pemakaman gitu kan. Terus balik nih bro, itu gimana ceritanya bisa jadi banyak yang nyari tahu tentang kejadian itu ya? Itu viral karena banyak yang aneh dalam kejadian kita nikahnya itu sebenarnya. Nikah sampai dia meninggalnya itu banyak yang, apalagi dari keluarga deket yang sempat ngelihatnya langsung dan sempat banyak bertanya-tanya. Karena pas kita nikah itu ada fotonya nggak banyak. Terus kenapa dadakan? Karena kita kasih undangan itu nggak lama. Oke. Karena kita juga nggak tahu kemoterapinya sesinya kapan. Terus dianya juga kapan kita mau nikahnya. Kita cuma tahu kita mau nikah tapi belum tahu kapan. Kita sempat mau undur sampai gue libur sekolah Juni. Terus gue pikir, ya udah atau nggak kita nikah sekarang, bulan madunya nggak usah, bulan madunya nanti Juni. Terus kita habis nikah langsung pulang aja supaya langsung mulai sesi kemonya. Dari situ aja kita udah nggak jelas dari schedule-nya. Yang nyusun schedule itu? Semuanya gue kasih ke dia. Supaya dia ada kerjaan, supaya dia senang. Dia kan semangat soalnya. Kelihatan semangat hidupnya ada. Karena gue menikah nih, mau jadi istri nih. Gitu. Dia jadi semangat, ya gue bilang ya udahlah. Supaya dia itu nggak stres. Gue mikirnya gitu. Dan emang sih pas dia ngurusin semua dia seneng banget. Dia emang suka yang kayak gitu-gitu. Nah cuman ya itu masalah-masalah lainnya kayak orang tua gue nggak ada yang datang. Oke. Karena mereka nggak setuju. Kok bisa? Kan dia yang jodohin kan? Nah itu dia kan aneh kan. Jadi pas gue minta doa, kita berdua lebih tepatnya, kita minta restu ke orang tua gue. Kita mau nikah. Dia nggak izinin. Gitu, no. No. Tidak boleh kecuali kamu sudah sembuh. Begitu. Oh gitu. Jadi dari pihak orang tua gue nggak mau. Jadi pas gue nikah, itu kalau orang-orang yang fans gak jelasnya itu lihat-lihat, kok yang datang cuma keluarganya keluarganya gue mana? Itu dibalik ceritanya itu mereka nggak setuju. Dan ini orang tua gue tuh ngomong langsung ke dia, ke bini gue. Itu bini gue tuh nangis seharian sampai besok paginya. Dan gue nginep di situ, gue inget banget. Dan gue tahu tuh orang sakit itu nggak boleh begitu. Nah itu gue salahin orang tuanya di situ. Lu bikin dia nangis-nangis kayak gitu tuh bikin dia kankernya parah. Gue jadi stres gue sekarang. Ada itu lucu banget dah. Padahal nyokap lu yang jodohin dari awal ya. Mungkin karena nyokap gue, mungkin di otaknya nyokap gue, yang mana aja yang penting jangan sama anak ustadz. Mungkin awalnya begitu kali. Tapi dia tuh lupa kalau gue tuh orangnya kalau pacaran tuh selalu lama. Oke. Tuh mungkin dia lupa sisi sifat gue tuh kayak gitu. Kalau gue pacaran, gue tuh nempel gitu. Nggak mungkin gue cuma pacaran sekedar lupain yang dulu doang. Gue nggak kayak gitu kan modelnya. Ya lu pacaran pasti serius lah ya. Lu nggak akan pernah main-main kan kalau pacaran. Iya. Yang penting cocok. Kalau nggak cocok ya langsung putus. Cari yang bisa serius. Tapi untungnya selama ini selalu langsung dapet yang pas. Oh gitu ya. Untungnya. Tapi sampai sekarang lu masih
ribut sama orang tua lu? Nggak? Aduh, gimana ya? Gue ketemu dia, dia sih rada menyesal. Oke. Karena waktu gue pulang pun ya, gue inget banget gue pulang jam 1 pagi, gue pulang tidur, gue ke sekolah jam 7 pagi, jam 9 pagi udah ditelepon rumah sakit. Ini istri bapak kayak udah di ICU. Gue pulang jam 3 sore, gue pulang udah nangis-nangis. Mak gue lagi ada di rumah, gue inget banget. Kenapa lu? Bilang, gue baru nikah, bini gue mau mati. Dia cuma, oh, gitu doang, oh. Nah, kalau kalian mau, kita ada di rumah sakit Darmais. Om gue ada lagi nginep soalnya di Jakarta karena dia lagi sakit. Om gue langsung nanya, lu kenapa Hen? Dia lagi sakit, dia udah mau mati kayaknya deh. Lo tau dari mana dia mau mati? Nah, om gue yang satu, dia dokter kan, dia yang dibilang, Hen, orang kalau masuk ICU, selama dia kerja di harapan kita, dia belum pernah ngeliat orang keluar dari ICU selamat. 30 tahun dong. Ya gue langsung, oh oke, artinya bini gue udah hilang. Udah gak ada. Ya gue langsung nangis-nangis pulangnya. Mak gue gak mau datang. Oke. Pas dikasih tahu, pas gue update status. Hmm. Gue update status jam 7.15 bini gue meninggal. Baru tuh malamnya nyokap gue kesana, itu mungkin dipaksa om gue kali. Dan itu dia bikin acara kecil-kecilan di rumah sakit itu untuk menenangkan atau apa, gue nggak ngerti. Itu gue udah nggak tidur berapa hari itu karena ngurusin dia kan. Dan itu pun gue bawa petinya ke Manado, mereka nggak datang. Oke. Ya udahlah. Berarti tapi sampai sekarang lu nggak bisa lah, lu tetap harus nyalain keadaan gitu loh. Emang udah jalannya kayak gitu udah susah lah. Nah itu dia. Tapi itu itu lucunya pas hari mereka di petinya datang ke Manado. Nah itu mulai heboh di situ. Oke. Itu mulai dari teman ke teman, hey itu si Klau meninggal loh. Itu si Klau meninggal. Hah, dia bukannya baru nikah? Iya dia meninggal. Oh, dari mulut ke mulut, Klau yang presenter itu bukan iya yang penyiar itu loh. Oh dari situ tuh hari kedua gue datang ke Manado. Tuh jadi heboh banget. Tapi lu sekarang udah damai dong sama keadaan itu? Ya mungkin karena udah 5 tahun kali ya. Jadi gue cuman, ya udahlah, Udah gitu ya? udahlah. Ya jangan lalu nggak nyalain keadaan lah. Emang udah mesti begitu. Maksud gua, life must go on gitu loh. Jadi nggak usah dipikirin. Iya sih. Tapi gue sih kadang cuma mikir aja kita mengingat masa lalu, Hmm. tapi harus berjalan juga kan. Kita harus tetap berjalan. Jadi gue kadang cuma mengingat aja, oke, ini dulu masa lalu gue kayak gini. Oke. Dan istri lu itu apa? Jadi orang yang nggak pernah terlupakan sampai sekarang kan? Oh tentu, mungkin karena itu kali gue jadi susah nyari cewek sekarang. Dan itu ditambah keadaan gue tinggal di Bali 3 tahun lagi. Waduh. Aduh. Di Bali nggak ada cewek mau serius ya, susah banget. Semua serba have fun di sana, jadi mungkin karena itu kali. Tapi dari pihak keluarganya itu nggak masalah ya, nggak nyalain lu ya untuk keadaan kayak gitu ya? Mereka nggak nyalain gue. Mereka justru seneng. Mereka bilang, oh, Hen, makasih ya udah selalu sama dia. Oke. Gitu, temenin dia sakit selalu lu ada. Walaupun lu gini-gini nggak bisa jalan, misalnya pacaran kayak orang biasa pacaran kayak gimana sih? Kalian kebanyakan gini. Gue bilang, oh enggak. Gue sih ngambil positifnya, ya kan? Positifnya gini. Gue pacaran sama dia di rumah sakit. Hemat duit gue. Ah, lu gila sih lu. Dan itu untung men, karena gue hemat duit dan kita makan di rumah sakit mulu, gue bisa tabung setahun bisa langsung nikah. Iya Kan betul. tidak ada plusnya juga. Kalau gue akan hambur-hamburin duit Nggak sama bisa dia, nikah nggak lo. mungkin lo gue nikah dalam setahun. Dan mungkin pernikahan itu adalah hadiah terakhir terindah yang diterima sama dia Itu gitu. dia. Jadi gue sih positive thinking aja. Ya begitulah. Itu fans jadi gue nggak ngerti itu kenapa orang-orang pada kepo kali ya, pada ngefans banget. Gue di Manado ngurusin dia meninggal, terus gue jalan keluar sebentar aja, misalnya gue ke kafe nih, karena kan suasana di rumah kan berduka banget kan. Iya. Jadi gue lagi stres, gue harus nyari tempat nyantai dulu. Itu gue ke kafe aja, itu orang-orang pada kenalin gue di Manado. Oh ya? Itu gue jalan, kamu yang ini ya, kamu si Henry ya, kamu ini ya, suaminya si Claudia ya, gitu-gitu. Selama
2 minggu gue di sana deh, seminggu gue di sana. Dan lu baru tahu cewek lu seterkenal itu dulu. Baru tahu gue di pesawat pulang aja itu sampai orang sampai nanya-nanya tuh. Ampun, ampun. Kamu si Henry itu ya? Gitu-gitu. Orang yang mau menikahi gadis yang menderita kanker. Iya. Dan harusnya lu udah tahu pada saat itu kalau lu nggak akan lama juga kan. Karena lu tahu dong kanker kan agak susah kan. Gue sih sama dia kita udah mikir ke depannya. Dia udah tahu dia nggak bakal hidup lama kan. Iya. Dia selalu mikir, Hen, gue nggak hidup lama. Gue bilang ya udahlah, setidaknya kita bisa nikah palingan ya 5 tahunan lah. Anak kita udah sampai TK, lu bisa lihat. Seenggaknya kita mikir itu sejauh sampai situ doang padahal loh. Lu sudah siap Sampai menduda TK. berarti dulu sebelum Udah, nikahin dia. Sudah. Tapi gue sih beruntung banget orang tuanya sayang sama gue, orang tua bini gue. Jadi pas dia meninggal itu kan baru seminggu. Iya. Sama pendetanya kita bawa pendeta dia waktu dia dari kecil. Jadi pendeta keluarga lah, mereka deket banget sama keluarganya. Iya. Pendetanya semua sama emaknya mereka urusin semua supaya gue itu secara sah itu gue bukan duda. Makanya KTP gue aja sekarang itu seharusnya kalau lu udah duda tuh cerai mati jadinya. KTP gue masih single. Oke. Jadi secara teknis, secara pemerintahan lah ya, Secara legal secara legal negara itu gue single. Karena belum sempat diurus semua ya itu ya. emaknya bini gue yang batalin semuanya ternyata. Oh, catatan sipilnya belum sempat diurus. Lagi sementara diurus dan diberhentikan. Emaknya bini gue sama pendetanya itu yang stopin. Oh iya. Mereka yang nggak tega gitu. Tapi secara agama gue udah resmi. Oke, udah diberkati ya. Ya, udah ada catatannya. Sudah jadi. Tapi secara berkas dari sananya itu gue belum. Oke. Jadi itu beruntung gue deket sama keluarganya sih. Gue baik sama keluarga, untungnya. Iya, bisa gua ambil kesimpulan emang keluarganya juga berterima kasih sama lu sekali gitu. Di saat-saat terakhir anaknya tuh bisa bahagia gitu kan. Mungkin. Ada juga gue yang bahagia. Karena gue belum pernah dapat cewek secakep itu soalnya. Anjing ini buat yang nonton ya, gila loh. Lu harus lihat dan soalnya itu cakep. Gue butuh deh penilaian lu nih orang ganteng apa enggak gitu loh. Ya anjing. Waktu gue kan kenal sama dia kan di gereja kan. Di gereja itu pas dia datang, hampir semua orang nanyain gue, kak itu siapa gitu. Itu karena mereka gak pernah lihat bule aja. Karena dulu gue masih putih soalnya. Bukan cuman pemuda, anak sekolah minggu Pedofil dong. yang baru 12 tahun, 11 tahun nanya, kak itu siapa kak? Iya. Aduh. Dan lu susah nyari cewek ya? Iya. Iya. Dulu gue ajak lu ya pas gue ketemuan sama Viola kan ya. Iya. Lu sebut nama lu bro, gak apa-apa deh. Gak masalah. Wah itu dia. Viola hai. Gue masih sering chat sama dia kok. Dia baik banget sama gue. Oke. Dan dia masih, karena kita pacaran lama kan. Heeh. Jadi dia ulang tahun, keluarga gue masih datang. Ya tentu gue gak bisa datang lah ya. Nanti suaminya gimana gitu. Iya. Tapi keluarga gue masih Oh, datang. udah nikah sekarang Dia ya? udah nikah. Terus kalau sepupu gue ulang tahun, dia masih suka datang. Jadi hubungan keluarga gue sama mantan gue yang itu, kita masih oke. Dia juga waktu bini gue meninggal dia datang, yang anak ustadz pun datang. Jadi kita putus gak kayak berantem atau apa, kita masih temenan sih. Untungnya sih enaknya sih gitu. Lu pacaran berarti baru gak nyampe 5 kali ya? Seumur hidup ya? Oh sekarang udah gara-gara di Bali, oh emang Bali sialan banget. Dari gue umur 0 sampai gue 30 berapa deh, 33, gue pacaran gue cuma 3. Pas gue 34 gue pindah ke Bali. Langsung 2 kali lipat deh. Aduh. Wah susah nyari cewek di Bali ya, suram men. Oh suram ya? Oh suram di sana lo pasti dapetnya yang udah kita have fun aja. Bebas bro, orang gak mau terikat di sana. Itu dia makanya gue udah salah kota gue. Oke, kita lewatin deh itu masa-masa indah lu lah. Gua anggap itu masa-masa indah ya, walaupun itu menyedihkan tapi berujung indah itu kan ya. Maksud gua mungkin ada sedihnya tapi kalau gue bilang semua berakhir bahagia juga sih. Karena dianya juga bahagia. Karena kan umur orang itu kan nggak ada yang tahu bro. Benar kan? Siapa tahu Tuhan udah izinkan dia untuk emang pulang pada saat itu gitu. Tuhan udah merencanakan itu gitu loh bro. Iya sih mungkin emang udah saatnya sih. Kita sih emang dari awal kita pacaran juga udah siap gitu. Kita nggak bisa lama walaupun mau sampai nikah.
kita nggak bakal lama. Ya udah.